Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisandro Jones Lukai dari Teknik Pertambangan Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu jenis-jenis komponen fungsi penggerak dari dragline. Jenis-jenis dragline terdiri atas dua tipe atau jenis, yaitu crawler mounted dan well mounted. Crawler mounted tipe ini digunakan untuk tanah yang memiliki daya dukung rendah, namun kecepatan gerak tipe dragline ini rendah dan biasanya membutuhkan alat angkut untuk membawa alat ini sampai ke lokasi pekerjaan. Sedangkan well mounted berbeda, karena kecepatan gerak tipe dragline ini bisa mencapai 30 mph. Komponen-komponen dragline berdasarkan berat bucket pada ukuran yang sama, ada 3 macam bucket, yaitu light bucket untuk menggali loose dry material, medium bucket digunakan untuk general purpose, dapat menggali compacted sand atau loose sand dan gravels. Yang ketiga, heavy duty bucket untuk menangani broken rock atau abrasif material. Fungsi dari penggerak: propel digerakkan oleh motor listrik, hose kabel dan drum digerakkan oleh motor, drag kabel dan drum digerakkan oleh motor, rotasi alat digerakkan oleh motor listrik, seperti pada gambar yang tertera. Yang kedua, siklus operasi electric shuffle dan load hold dam. Berikut ini adalah gambar dari siklus operasi electric shuffle. Sedangkan ini adalah siklus operasi dari load hold dam. Untuk operasi dasar, yang pertama hidrolik yang bertenaga memberikan daya gali dan angkat yang luar biasa, pompa bervolume tinggi dan silinder yang besar menyediakan waktu siklus yang cepat. Yang kedua, LHD dapat berpindah di tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Yang ketiga, dalam operasinya LHD melakukan manuver agar dapat berganti arah. Yang keempat, joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian mudah digerakkan serta kendali yang mulus. Yang kelima, alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau guna menghasilkan efisiensi optimal dan pengendalian yang unggul selama jam kerja. Yang keenam itu loader hold dam dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Yang ketiga, perhitungan produktivitas bahan berjalan atau tunnel bore machine. Tunnel boring machine atau disebut juga dengan seal machine merupakan alat utama yang diperlukan dalam pekerjaan penggalian terowongan bor. Proses penggalian dibagi menjadi beberapa tahapan pekerjaan, yaitu penggalian, pemasangan lining, pembuangan lumpur galian, dan pergerakan TBM. Metode ini didefinisikan sebagai metode untuk membangun terowongan dengan penggalian dan pemasangan struktur dinding terowongan atau lining dilaksanakan di dalam satu sisi pelindung shield yang berfungsi untuk mencegah runtuhnya tanah di sekitar terowongan. Menghitung belt length. Ketika katrol, kepala dan ekor memiliki ukuran yang sama, dengan perhitungan L sama dengan D besar ditambah D kecil per 2 dikali 3 1416 ditambah 2C. Sedangkan ketika satu katrol lebih besar dari katrol lainnya, perhitungannya L sama dengan D besar ditambah D kecil per 2 dikali 3 1416 ditambah 2C ditambah dengan D besar dikurangi D kecil 2 per 4C. Cara menghitung belt speed expressed in feet per minute atau FPM, S sama dengan D dikali RPM dikali 2618 dikali 1021. Sedangkan cara menghitung belt load pada suatu waktu ketika beban diketahui per kaki persegi sama dengan P sama dengan G1 dikali C in feet dikali W in feet. Pada suatu waktu ketika beban dikenal dengan pound per jam, P sama dengan G2 per S dikali 60 dikali C in feet. Mengukur kekuatan horsepower, konveyor tingkat
HP sama dengan F dikali S dikali P ditambah M per 33.000. Sedangkan in cycling conveyors HP sama dengan P dikali B ditambah P ditambah M dikali F dikali S per 33.000. Untuk ketegangan efektif, tarik diperlukan untuk memindahkan sabuk dan memuat secara horizontal. Perhitungannya itu E sama dengan F dikali P ditambah M. Untuk ketegangan sisi ketat, ketegangan total untuk menggerakkan sabuk dan membuat secara horizontal itu E2 sama dengan E ditambah E1. Untuk ketegangan side, tegangan tambahan diperlukan untuk menjaga slip pada katrol penggerak, yaitu E1 sama dengan E dikali K. Atau untuk ketegangan operasi, menentukan kekuatan kerja belt untuk menangani pekerjaan berdasarkan lebar per inci, yaitu perhitungannya T sama dengan E2 per W. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.